Pria tua ini ditipu oleh cinta pertamanya. Baru 40 tahun kemudian dia menyadarinya. Pacar putranya ternyata adalah cinta pertamanya. Adeline, saya Jenny. Pria tua itu terpesona pada calon menantunya. Sampai putrinya mengingatkannya. Barulah dia tersadar. Kamu sangat mirip dengan seorang teman lama saya. Adeline Bowman. Itu ibu saya. Kamu tidak bercanda. Serius? Serius? Astaga. Apakah kamu kenal dia? Kami dulu sangat akrab. Bagaimana kabarnya? Dia sudah meninggal. Mendengar berita bahwa cinta pertamanya telah meninggal, Mike sangat terkejut dan merasa sangat sedih. Tapi yang tidak dia ketahui adalah, wanita di depannya adalah cinta pertamanya. Pada suatu musim dingin bertahun-tahun yang lalu, Jenny yang berusia 28 tahun mengalami kecelakaan mobil akibat badai salju saat dalam perjalanan pulang. Benturan hebat membuatnya langsung kehilangan kesadaran. Air sungai yang dingin menembus tubuhnya. Tapi tiba-tiba, sebuah keajaiban muncul. Sebuah kilat besar menyambar dari langit. Jenny pun sadar dari pingsannya. Mulai saat itu, dia menerima anugerah dari langit. Dia mendapatkan kemampuan untuk tetap muda dan abadi. Hidupnya berhenti secara permanen di usia 28 tahun. Seiring berjalannya waktu, teman-temannya mulai merasa curiga. Adeline, ya ampun, kamu sama sekali tidak berubah. Untuk menyembunyikan rahasia abadi mudanya, Jenny mengaku bahwa penampilannya yang tetap muda adalah hasil dari riasan dan perawatan. Putrinya merasa senang melihat ibunya selalu tampak muda. Tapi hanya Jenny yang tahu bahwa ini adalah sebuah kutukan. Tak lama kemudian, dia diselidiki oleh polisi karena pelanggaran lalu lintas. Nona, SIM Anda menunjukkan bahwa Anda lahir pada 1 Januari 1908. Benar, itu saya. Jadi, seharusnya Anda berusia 45 tahun sekarang, bukan? Ya. Nona, saya akan menahan SIM Anda. Tolong Anda datang ke kantor kami untuk mengambilnya, ya? Silakan bawa akta kelahiran Anda. Baik, Pak Polisi. Apakah besok pagi bisa? Tentu saja. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Hari itu, Jenny langsung pindah kembali ke kampung halamannya. Ia mulai meneliti rahasia tubuhnya dengan membaca banyak buku. Tetapi setelah menyelidiki selama 1 tahun penuh, tidak ada teori ilmiah yang bisa menjelaskan kondisinya. Jenny terpaksa menerima kutukan ini. Namun, rahasianya tetap menarik perhatian Biro Investigasi Federal. Pria berbaju hitam membawanya dengan paksa karena ia tidak memiliki izin tinggal. Pria itu berkata hanya akan membawanya untuk beberapa tes. Namun, penelitian mengerikan terlintas di benak Jenny. Ia teringat sayatan tubuh manusia yang membuatnya panik tanpa sadar. Untungnya, ia memanfaatkan momen saat penyelidik pergi. Jenny berhasil melarikan diri dari bagasi mobil. Untuk memastikan keselamatan hidupnya, ia harus segera pergi. Harga dari abadi muda adalah pengembaraan. Namun, sebelum pergi, dia harus mengucapkan selamat tinggal kepada satu-satunya keluarga yang dimilikinya. Ketika kita bertemu lagi lain kali, aku akan muncul dengan identitas baru. Aku akan selalu menjadi ibumu. Kamu harus mengatakan kepada orang luar bahwa aku adalah temanmu. Jangan, Bu. Aku tidak punya pilihan lain. Jenny mengganti nama dan alamatnya setiap 10 tahun. Dia tidak berani berteman, apalagi memulai hubungan romantis. Satu-satunya yang menemaninya hanyalah seekor anjing kecil. Hingga malam ini, Jenny diundang untuk menghadiri sebuah pesta.